Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali mengomentari video dari Didi Juli yang berjudul Pak Bom Bom dan Pak Bambang. Isi otaknya nol, nama top. Udah, kita akan langsung aja tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dan kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz kayak nama ini ya, dia yang salah, dia yang tidak tahu sejarah, tapi orang lain yang disalahkan dan diolok-olok. Lucu ya orang ini, ngomong asal jeplak, asal buka mulut. Yang nggak tahu sejarah siapa? Ya, gini. Sejarah Islam itu mengenal bahwa Islam itu sudah ada sejak awal mula. Saya udah pernah bikin kontennya bahwa Islam itu sudah ada sejak awal mula, di mana manusia pertama diciptakan itu Adam. Ada tanya anak PAUD, itu mereka kan bisa jawab, apa agama Nabi Adam? Ada juga pertanyaan sana, apa agama Nabi Adam? Agama Islam. Ya, jadi kalau Adam beragama Islam, artinya Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Sama Anda tanyakan bisa gini. Adam itu apa jenis Adam? Adam itu adalah jenis apa? Jadi kalau Anda jawab Adam jenis manusia, berarti manusia sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Sama seperti itu guys. Jadi ini adalah Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam gitu loh. Jadi itu sejarah yang absolut dari keyakinan Islam yang harus jadi Yuli itu harus tahu bahwa sejarah itu nggak hanya versi dia, ya, dogma dia terutama gitu kan. Dogma dia meyakini bahwa Islam itu baru ada sejak zaman Nabi Muhammad. Itu dogmanya dia. Tapi dalam dogma Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, manusia pertama diciptakan guys. Itu yang harus dipahami. Ya kayak gini ya. Ya kali ini sasarannya masih tetap sama, Pak Bambang. Yang kedua adalah Pak Bom Bom. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video Ustadz kayak berikut ini. Bahkan sejak zaman Salomo, orang Arab itu sudah bantu Raja Salomo dengan emas, dengan kayu-kayu terbaik untuk membangun bait suci. Bait suci Yerusalem itu yang terbaik di muka bumi ini dan yang paling diterima oleh Tuhan yang Bani Israel itu kayunya sama modalnya dari orang Arab. Bagaimana Pak Bambang bilang orang Arab nggak kenal Yerusalem? Yang membangun bait suci Yerusalem itu modalnya dari orang Arab. Dikasih ke Salomo. Perwakilannya Ratu Sheba, Ratu Sheba dari Yaman. Waktu itu kerajaan terkaya. Ini aja udah salah. Manusia satu ini memang agak lain ya. Dia yang nggak bisa, jelas-jelas dia nggak bisa baca, tapi yang disalahkan terus Pak Bambang. Judul video itu adalah Islam awal tak mengenal nama Yerusalem. Tapi Ustadz kayak nama ini nggak baca ya. Jadinya artinya berubah dan menjadi lain, sehingga seolah-olah Pak Bambang ini memplesetkan sejarah atau menyebarkan berita bohong. Padahal jelas-jelas Ustadz kayak nama dan Aristo yang nggak bisa baca karena namanya ditinggal, jadi artinya lain. Nah, mau nggak bisa baca. Begini guys ya, nama Yerusalem dengan Yerusalem memang berbeda ya. Yerusalem adalah tempat yang mana itu tentu belum tentu itu disebut Yerusalem pada waktu tertentu, ada perubahan nama. Tapi kalau nama Yerusalem memang namanya itu. Nah, tapi sekali lagi kita kembali ke Islam awal mula, ya. Jadi maupun apapun jurus dari Bambang Nusena atau Yuli, mau itu nama kek, mau itu Yerusalem saja kek, tetap tidak relevan. Kenapa? Karena Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Itu poinnya, guys. Di Jakarta, Haifa, bahkan sampai Leiden sana, bahkan sampai Vatikan, tapi nggak ada buktinya itu ya. Itu kan nggak jelas namanya. Itu kok ya mau nantang debat, Pak. Yang nuduh kan Anda. Yang nuduh tuh yang harus memberikan bukti. Ya.
Sama kayak ada tersangka misalnya. Yang berikan bukti siapa? Yang cari bukti. Ya yang nuduh, penuntut, bukan tersangka nyari bukti. Tersangka manteng aja gitu kan. Kalau Anda bisa tahu bukti, jadi saya adalah tersangka. Kalau tidak, berarti Anda yang disangka. Karena Anda fitnah gitu kan. Simpel itu guys. Jadi siapa yang nuduh dia harus bisa ngasih bukti gitu. Kok malah minta ke nama ngasih bukti? Yang nuduh siapa gitu kan, padahal kan. Pak Bambang, apa nggak malu Pak Bambang melayani orang seperti ini ya? Downgrade dan dia nanti lucu orang ini ya. Dan dia bilang seolah-olah dia itu menggurui Pak Bambang. Ya masa iya katanya orang Islam nggak mengenal Yerusalem nggak? Bahkan Bambang ini bisa digurui sama anak PAUD. Anak PAUD itu tahu betul. Nabi Adam adalah nabi pembuka beragama Islam. Nabi Muhammad adalah nabi penutup beragama Islam. Itu jawaban sederhana. Anak PAUD ini bisa mengalahkan Bambang Nuskena dalam hal kapan Islam ada gitu. Ya mana Islam itu udah pastilah tahu tentang baik Yerusalemnya maupun nama Yerusalem itu sendiri, guys. Orang Arab itu yang membantu Raja Salomo membangun bait suci, menyumbang emas, kayu yang terbaik katanya, diwakili oleh Ratu Sheba menurut dia ya. Jadi ini lucunya memang nggak karu-karuan memang ini ya. Orang ini asal buka mulut aja ya, asal jeplak tanpa mikir, tanpa baca sejarah. Nah yang orang kayak gini katanya dibilang cerdas. Orang kayak gini dijadikan apa ya, panutan mualah paling cerdas spektakuler. Lah dia aja loh baca nggak bisa. Yang kedua dia juga nggak bisa baca ayat Alkitab. Baca nggak bisa. Guys, ini orang-orang kayak di Juli ini memang suka mendegradasi sosok. Ya. Sampai sampai ke slow-low-nya gitu. Nggak bisa. Anda tahu nggak? Anda tahu, ngerti nggak kalimat nggak bisa baca? Nggak bisa baca. Nih, di depan saya ada kotak ini ya. Nih, tulisannya apa? Kalau nggak bisa baca, saya nggak bisa baca nih. Apa ya tulisannya? Nggak bisa baca saya, tapi saya bisa baca. Saya bilang rasa kaldu ayam, selesai. Jadi saya bisa baca. Jadi anak SD bisa baca, guys. Nggak ada apa ya, masa orang sebesar kayak nama nggak bisa baca? Ini berlebihan gitu kan. Jadi memang fitnahnya ini luar biasa memang. Orang yang tahu dibilang nggak tahu apa-apa. Orang bisa baca dibilang nggak bisa baca. Ini memang parah sekali guys framingnya gitu kan. Jadi tujuannya apa? Yang saya sampaikan di video saya adalah tujuan adalah mengedukasi sosok sehingga apa yang sampaikan itu semuanya akan tidak nilainya gitu, karena orangnya tidak bernilai gitu kan. Itulah metode licik yang dipakai oleh orang-orang ini gitu guys. Padahal Alkitab tidak pernah menceritakan Ratu Sheba menyumbang Salomo untuk membangun bait suci. Itu tidak pernah. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab di 1 Raja, dia pikir sejarah itu sebenarnya satu Alkitab gitu. Sumber sejarah itu banyak gitu kan. Ada Quran, ada hadis, ada sumber-sumber lain. Jangan Anda bilang sejarah itu sumbernya tunggal. Dan enggak, sejarah itu sumbernya banyak, bukan tunggal. Jadi dia berpatokan pada sejarahnya sendiri. Itu aneh guys. Itu namanya egois, ya kan? Monopoli. Itu kita harus melihat banyak sejarah gitu dan membandingkan yang komparasi gitu. Dan sekali lagi apapun sebenarnya disampaikan sebenarnya percuma. Karena sekali lagi ya, udah kunci, sudah di lock bahwa Islam sudah ada sejak awal mula, yaitu manusia pertama Adam diciptakan. Selesai sudah, itu jawabannya sudah, tidak bisa lagi ada giring sana kemari gitu kan. Itu Salomo sudah mulai membangun bait sucinya ya. Kemudian di 1 Raja-Raja 8 Salomo sudah menyelesaikan bait suci dan mentahbiskannya. Bahkan dia mempersembahkan domba yang tak terhitung banyaknya. Itu saking banyaknya itu nggak bisa dihitung gitu ya. Kemudian di pasal yang ke-10, saya tanyakan, apa agama Salomo? Pasti mereka tidak mungkin bilang Kristen. Tapi kita pastikan dalam Islam itu Sulaiman itu agama Islam. Artinya Sulaiman itu sebagai seorang nabi beragama Islam, dia bangun bait suci ya di Yerusalem. Artinya Islam sudah mengenal tentang Yerusalem. Bahkan namanya itu sendiri gitu guys.
Itu poinnya. Sedangkan Kristen baru ada kapan? Di Antioquia lah mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Jadi sekitar 300 tahun setelah Yesus pergi, di Antioquia lah mereka disebut, itu disebut sebagai Kristen. Jadi jelas sekali Kristen itu adalah belakangan munculnya, guys, ya kan? Islam sudah ada bahkan sejak zaman Sulaiman sudah ada, waktu Salomo, apalagi zaman Nabi Adam gitu kan. Raja-raja pasal yang ke-10, barulah Ratu Sheba datang untuk menyaksikan kemegahan rumah Tuhan dan hikmat kebijaksanaan Salomo dan juga kemasyhuran Israel. Gini ya, di Alkitab diceritakan mungkin ketika tahun dimana dia datang, tapi tidak diceritakan tahun ketika pembangunan itu dia membantu, nggak diceritakan situ. Artinya ada kepingan yang hilang. Nah, itu jadi sumber lain. Ini sejarah itu nggak tunggal, guys. Ya, nggak tunggal. Bukan monopoli satu kaum sejarah itu. Jadi sejarah itu dicatat oleh banyak orang dan itu terpecah-pencah. Tugas kita adalah untuk meneliti semuanya dan mengkompilasi semuanya. Itu yang nama sejarah. Karena semua orang punya keterbatasan waktu dan tempat. Ya, orang hidup zaman itu nggak mungkin mengcover semuanya. Tentu di cover orang yang lain, gitu kan? Itu lo gue pikir, guys. Dan juga kemasyhuran Israel itu loh ya. Mari kita lihat apa yang diberikan oleh Ratu Sheba kepada Salomo. 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-10. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Jadi apa yang diberikan oleh Ratu Negeri Sheba? Emas, batu permata, dan rempah-rempah. Nah, dia ini salah baca. Ayat 11-12 itu sebenarnya lain konteks ya, tidak membicarakan Ratu Sheba karena ini konteksnya lain. Sama sekali tidak berbicara tentang Ratu Sheba. Mari kita baca ayat 11-12. Lagi pula, katanya dia, lagi pula ini kan tidak menceritakan ayat sebelumnya. Kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Nih, dari ayat ke-10-nya. Oke, kita akan bacakan lagi ya. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal, tidak pernah datang lagi. Itu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Jadi ini adalah jelas pemberian Ratu Sheba pada waktu itu. Ya, ini nggak bisa dibantah di Juli. Nah, ayat selanjutnya adalah lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Jadi selain Ratu Sheba, ya, ini kita nggak tahu nih. Ini kapal Hiram ini, ya, adalah kapal yang ini saya yang kita bisa hubungkan dengan ayat sebelumnya, karena ini kan pasti berkaitan gitu. Jadi Ratu Sheba ini yang diberikannya itulah dari sumbernya dari kapal Hiram, ya. Jadi mengangkut emas itu dari Ofir gitu loh. Jadi Ratu Sheba itu bawa, jadi misalnya gini, kalau Anda tahu ya, misalnya gini, saya misalnya bawa hadiah untuk suatu ke raja di satu tempat, sementara saya nggak punya sumber dayanya, ya saya oper dari tempat lain gitu, tapi dari saya gitu loh. Jadi saya tuh bukan oper dulu ke rumah saya, lalu saya bawa tempat orang itu, enggak, langsung saya kirim ke tempat lain gitu. Paham nggak logika pikirnya? Jadi Ratu Sheba mungkin tidak punya sumber dayanya, dalam artian dia tuh barter, dia tuh nggak punya itu,
dia oper tempat lain, dia bayar pakai dengan barter yang lain, dia kirim ke tempat raja. Itu poinnya, guys. Ini jelas semua tuh dari Ratu Sheba. Bahkan dikatakan bahwa tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Tidak pernah lagi datang, guys, gitu. Itu poinnya. Ini menceritakan sebelumnya. Jadi itu ya, tolong belajar baca dulu sebelum mengomentari orang, sebelum menghina orang, menjelek-jelekkan orang. Tolong belajar dulu. Jangan asal ngomong, jangan asal buka mulut. Malu gitu loh. Budayakan punya malu gitu ya. Jangan malunya itu dibuang ke laut, jadi nggak punya malu. Ya, itu harusnya Didik Yuli yang belajar itu. Saya sudah buktikan di konten-konten saya. Dan satu pun tidak pernah dia balas komentar saya, atau dia bahas buat konten saya. Ya, harusnya dia malu. Mana bentuk pertanggungjawaban Anda, Didik Yuli? Ya, saya sudah segitu banyak komentar Anda, satu pun tidak pernah ada komentar saya. Ya, karena kalau komentar saya akan komentar balik. Seperti Pil Pahit gitu. Minimal masih ada Pil Pahit. Dia masih membahas komentar saya atau membahas video saya. Itu saya hargai daripada Anda. Anda harusnya malu dibandingkan Pil Pahit. Lebih baik Pil Pahit daripada Anda lagi. Meskipun tetap Pil Pahit saya counter lagi gitu kan. Ini sebenarnya mau Anda tidak counter pun percuma. Tapi tetap lebih baik Pil Pahit. Jadi harusnya dia ini malu sama Pil Pahit, yang sedikit lebih berani untuk dan sedikit lebih elegan untuk setidaknya membalaslah video saya gitu kan. Jadi apa Anda tuh nggak sanggup berargumentasi itu bagaimana gitu, ya kan? Jadi kenapa kok selalu usah nama terus? Ya, kenapa? Ya. Padahal kalau kelas kan level kan kita tahu usah nama tuh mualaf yang termasuk dinilai adalah yang terbaik gitu. Nah, ini saya siapa lah gitu kan? Masa sih untuk mengkonter orang seperti saya nggak bisa gitu kan? Nah, itu harusnya lebih malu kan gitu. Itu lagi berikutnya. Banyak malu. Yang kedua, mari kita melihat video berikut ini. Di awal tadi saya bilang yang modalin sampai jadi itu bait suci Yerusalem di zamannya Salomo itu orang Arab, Pak Pendeta. Hei orang Kristen, bukan orang Kristen. Orang Kristen menghancurkan. Sekali lagi, Kristen yang dibawa. Bahkan Salomo itu Islam. Jadi Islam yang memodali 100% gitu. Gak ada yang lain, karena Salomo itu agama Islam, guys. Jarang nol. Bilang tuh sama kelompok kebombom. Nol. Orang Kristen itu sampai sekarang dibenci. Kenapa? Mereka yang menghancurkan bait suci Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dihancurkan. Kalau orang Islam yang membangun, memberi modal kepada Raja Salomo, Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua ini lucu lagi ya. Dia bilang orang Kristen itu pengetahuan tentang sejarahnya nol, otaknya nol, terutama Pak Bombom katanya dia. Halo Pak Bombom, disenggol ini sama Ustadz Kainama, senggol balik dong dia ya. Nah, dia bilang orang Kristen itu pengetahuan tentang sejarahnya nol, ya, otaknya nol. Mari kita lihat siapa sebenarnya yang isi otaknya nol, orang Kristen atau dia. Dia bilang orang Arab bantu membangun bait suci. Yang pertama tadi itu sudah salah, sudah saya buktikan bahwa ini tidak betul. Kemudian yang kedua, saya buktikan bahwa di yang salah ya. Tadi yang tonton lagi videonya. Orang Kristen menghancurkan bait suci. Ini Kristen yang mana yang menghancurkan bait suci? Tidak pernah ada. Tahun 70 itu orang Kristen itu justru sedang dalam aniaya. Mereka dikejar-kejar sampai mereka bersembunyi gitu ya, berdiaspora. Jadi orang Kristen tidak punya kuasa untuk menghancurkan bait suci. Yang menghancurkan bait suci di tahun 70 Masehi adalah orang Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Titus. Jadi ini ya sejarahnya. Romawi menghancurkan bait suci tahun 70 Masehi dan orang Kristen itu tersebar dan sembunyi karena ditangkap, dimasukkan penjara, kemudian dibunuh, gitu ya, dianiaya. Nggak ada orang Kristen yang berani muncul pada waktu itu. Nah,
Yang ketiga, barulah di tahun 312, 303. Bentar ya. Kita tahu bahwa agama Kristen itu diadopsi oleh Kerajaan Romawi, ya kan? Nah ini kok kita nggak tahu juga kenapa bisa pecah gitu, ya. Jadi kita meyakini mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin ya itu tadi antara mungkin jadi yang Romawinya masih Katolik, yang Kristennya adalah pecahan dari Katolik gitu. Ini sebenarnya sama-sama Kristen juga gitu loh. Cuman saling berselisih biasa lah guys ya, biasa gitu. Antara Kristen kan saling berselisih, antara Katolik dengan Kristen, dulu antara Unitarian dengan Trinitarian, biasa itu. Tetap mereka juga. Cuman dia maksud mungkin adalah yang Kristen ini adalah Kristen yang Protestan mungkin. Tapi Katolik itu juga Kristen loh. Sama-sama pengikut Yesus gitu kan. Itu poinnya guys. Konstantin, orang Kristen tidak dikriminalisasi lagi dan kemudian dijadikan agama resmi. Kristen menjadi agama resmi Romawi tahun 300 sekian gitu ya, bukan tahun 70. Jadi tolonglah ya saudara-saudara kita Muslim yang suka mendengarkan Ustadz dari Mama ini, waktu dia buka mulut gitu ya, cross check di Google. Oke. Berarti tahun 300 Masehi jadi agama resmi negara, ya. Oke, berarti bukan dari begini guys ya. Gini, saya waktu itu buat video sebelumnya itu adalah kan ini kayak nama sedang mengcounter gini. Dia kan orang-orang ini kan selalu menyalahkan bangsa Arab. Mereka mengasosiasikan Islam dengan Arab. Pak itu salah besar. Islam bukan asosiasi dengan Arab. Islam itu adalah asosiasi dengan para nabi. Nabi itu sudah segala bangsa. Ya, Islam itu adalah universal sifatnya, bukan hanya Arab. Nabi Adam itu bapak segala bangsa. Dia tuh tidak punya suku. Dia adalah tetua suku tertua di dunia. Itu suku yang dipimpin satu orang, yaitu Adam itu sendiri. Ya, kita tahu nama sukunya gitu kan. Kita memang nggak disebut juga nama sukunya karena bukan karena gak juga suku, karena satu orang gitu. Jadi intinya adalah jadi counternya kayak nama adalah kepada orang-orang ini yang menyebut bahwa Islam itu mewakili Arab. Enggak itu guys, enggak. Memang Nabi terakhir dari Arab, tapi Islam tidak mewakili Arab saja. Islam tuh nabinya tuh dari seluruh bangsa. Kan dikatakan bahwa tidak ada satupun kaum yang diutus Nabi kepadanya. Jadi tidak ada satupun kaum, artinya kaum Nabi itu diutus ke semua kaum, ke semua suku bangsa. Artinya Islam itu mewakili banyak semua suku bangsa di dunia. Tidak ada satupun suku bangsa tidak diwakili Nabi di dalamnya gitu guys. Yang beragama Islam tentunya gitu kan. Nah, itu poinnya. Jadi ketika mereka membawa suku, ya kenapa juga counter dengan suku. Jadi kalau mereka asosiasikan Islam dengan Arab, ya asosiasikan Kristen dengan Romawi. Begitu guys, simpelnya. Ya. Memang anggaplah Kristen itu dipencar, tapi ingat ya, asosiasi Kristen kan ada di Romawi, asosiasinya gitu. Ya. Jadi karena apa ya? Karena mereka nih nggak tahu kenapa selalu hubungkan Arab dengan Islam, mentang-mentang Muhammad dari Arab gitu. Pada Islam itu ada sejak awal mula masyarakat tercipta. Jadi intinya adalah tentang asosiasi, bukan fokus kepada pelakunya adalah Kristen, bukan begitu ya. Tapi pelakunya adalah Kristen yang dimaksud adalah tentu cikal bakal Kristen, yaitu Romawi. Karena nanti Romawi ini akan mengadopsi agama Kristen. Sama kayak mereka kan menyebut Islam itu Arab. Jadi mereka tuh bisa bedakan Islam yang di bawah Muhammad itu adalah munculnya bukan di Arab mula-mula. Arab dulu kan jahiliyah, tapi mereka menyamakan itu antara jahiliyah dengan Arab dan Muhammad. Jadi mereka katakan itu Islam semuanya. Jadi kenapa pakai metode itu? Jadi Arab gimana pun caranya mereka jadikan itu adalah cikal bakal Islam. Itu udah masuk juga Arab jahiliyah dari Islam. Padahal belum. Makanya kenapa pakai itu juga Romawi yang kita anggap jahiliyah ya. Itu tetap adalah derengkotnya dari yang adopsi Kristen nantinya gitu guys, cikal bakal Kristen gitu. Karena dia seringkali mengajarkan itu untuk lihat di Google, bener atau enggak. Bahkan Google pun itu pasti membantah omongannya ini. Lucu, orang nggak tahu apa-apa. Gak usah Google lagi, anak kecil PAUD aja ya akan membantah di Juli. Ya, kapan Islam sejak ada? Ya, sejak awal manusia pertama diciptakan dari Nabi Adam. Nabi Adam adalah nabi pembuka dalam Islam dan Muhammad nabi penutup. Artinya Islam sudah tahu sejarah dunia ini semuanya di dimanapun di Asia, bahkan sudut belahan dunia manapun itu diketahui di Islam. Tidak ada satupun sejarah yang diketahui di Islam. Islam itu ada di mana-mana.
Nabi diutus setiap kaum, tidak pernah ada satupun kaum yang tidak diutus Nabi kepadanya. Itu informasi di Quran. Artinya Islam itu global, mencakup seluruhnya. Jadi tidak ada satupun informasi tentang apapun itu diketahui oleh Islam, nggak mungkin itu. Karena nabinya semuanya ada di mana-mana gitu guys. Ada sekitar 1.000 nabi yang diutus sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad. Itulah Islam. Islam itu sifatnya universal, beda dengan Kristen yang hanya lokal ya, yang Yesus itu hanya untuk Israel saja. Beda. Islam ini universal guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.